Sebelum duduk dengan sorak-sorak untuk Tuhan Yesus, yuk katakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan lebih keras, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Katakan dengan kirimu, Tuhan Yesus sangat baik juga untuk engkau, untuk engkau, untuk engkau. Amin. Haleluya. Saya duduk saudara. Wow. Saudara dilawat oleh Tuhan. Saudaraku, saya baru kembali dari tugas yang Tuhan percayakan ke Brasil. Jadi beberapa minggu lalu baru kembali, itu perjalanan yang sangat panjang, sangat capek. Di sana itu mulai dari day one begitu nyampe, siang sampai hotel, itu dari rumah ke hotel itu 31 jam sampai sana. Kemudian sampai sana udah kondisi capek, malamnya mereka sudah berkumpul dengan global guest dan lain-lainnya untuk memulai ya perkenalan dan sebagainya dan sebagainya. Keesokan paginya dari jam 7.45 kita sudah standby jam 8 pagi berangkat dan conference ya itu selama 2 hari conference itu dari jam 8 kita berangkat itu sampai minimum tuh setengah 12 malam tuh baru sampai hotel. Hari kedua malah jam 12 something tuh sampai hotel. Hari ketiganya hari Minggu kita kumpul lagi dengan global guest dan yang mereka undang. Kemudian kita mulai networking, building the bridge untuk mereka antara Indonesia, Brasil dan sebagainya. Kemudian hari Minggu kebaktian sampai malam, setengah 1 malam. Keesokan paginya, Seninnya, itu kita harus pergi ke 3 jam dari kota Sao Paulo ke Dunamis Farm. Jadi mereka katakan farm, karena apa? Itu ada 1.500 acre, Tuhan percayakan untuk pusat training anak-anak muda, untuk dikirim untuk misi dan sebagainya. Kemudian setelah itu selesai kembali, jadi perjalanan cukup panjang dan cukup capek. Tetapi saudaraku, ada satu hal yang sangat luar biasa. Saya melihat ke sana, mereka tanya, kita memang sudah ketemu beberapa kali, kepala sidang kita Pak Niko juga bertemu dengan mereka waktu Descent Brasil di tahun 2019. Ketika itu ada beberapa stadium besar, di kota Sao Paulo ada 2 stadium, itu bisa ada yang di atas 70-80 ribu dan satunya tuh sekitar hampir 100 ribuan mungkin kapasitas. Itu mereka berbayar loh, anak-anak muda rata-rata 20 something sampai 30 something. Itu mereka datang bukan gratis, tapi mereka bayar. Nah, waktu seperti itu, gembala sidang kita waktu Descent Brasil, kembali ini sebelum pandemik terjadi. Kemudian ada Padel Panji yang dari Prayer Network Indonesia. Kemudian juga ada kayak Cindy Jacob untuk bagian, Ibu Cindy Jacob kan Nabiah ya. Nah ini ada Nabiah juga yang untuk ya tajam, cukup didengar untuk di Latin Amerika. Nah ketika mereka sebelum kita pulang, ada satu kata yang Tuhan pesankan melalui mereka-mereka ini. Tiba-tiba ketika kita kumpul sebelum ke bis, ketemu, terus ngomong, saya dapat kayak gini. Oh iya Tuhan juga dapat kayak gini. Intinya gini, kalau Indonesia dan Brasil itu ada suatu jembatan. Ketika kita di-connect, kolaborasi sama-sama, mengerti satu dan sama-sama. Itu akan ada suatu titik di mana kegerakan terbesar untuk anak-anak muda ke depan itu akan terjadi. Nah, saya ketika sampai sana, saya lihat apakah harus dengan mereka atau siapa lagi Tuhan dengan kolaborasi. Kemudian saya jelaskan, jadi setiap waktu conference ada waktu-waktu break dari pagi sampai malam itu ada waktu-waktu break. Itulah waktu-waktu di mana kita lebih lagi untuk berkolaborasi, networking dan lain-lainnya. Nah, di situ mereka mendengar suatu penjelasan. Salah satu reason saya datang ke sana, selain untuk membuat jembatan seperti yang gembala sidang kita dan lain dapatkan. Kalau Indonesia dan Brasil, ini ada suatu koneksi di alam roh. Suatu jembatan, di mana kita membangun jembatan ini, itu akan suatu revival yang terbesar untuk anak-anak muda ke depan. Mereka nangkep, mereka kata, ya ini waktunya. Saya katakan, kalau saudara ingat, Third Pentecost from the east to the west back to Jerusalem. Saya katakan saya dari Southeast Asia. Kalian berada di Southwest. Kalau lihat dari globe, itu di paling selatan, barat, selatan, timur. Kalau kita, ini seperti ini saya katakan. Southeast, sini. Southwest, sini. Tengah-tengahnya itu Yerusalem.
Saya katakan kalau kita meresponi Tuhan dengan benar, ini akan terjadi sebentar lagi kegerakan dunia yang luar biasa. Saudara tahu, mereka rata-rata anak-anak muda. Saya ingin tahu, kepingin tahunya gini, Tuhan apakah benar harus dengan mereka atau siapa? Waktu sebelum conference mulai saudara, jadi pagi-pagi, itu setiap bagian. Ada yang di bagian VIP room, yang mereka katakan green room, kemudian ada bagian-bagian yang lainnya. Saudara tahu, waktu mereka mau mulai, yuk kita sebelum conference kita mulai. Apa yang mereka lakukan? Tiba-tiba mereka ngumpul, gak ada babi bu, gak ada ABC, langsung kencang saudaraku. Berapa lama? Kurang lebih 30 menit. Hanya berbahasa roh. Di menit kesekian tiba-tiba stop. Kita doa untuk poin A. Oke, doa lagi. Stop. Doa untuk poin B. Kencang. Bukan cuma oh enggak. Tapi betul-betul kayak ada suatu dorongan spirit. Saudara tahu, 2 hari conference dari pagi sampai lewat tengah malam. Setiap kali itu dibagi 4 session. Pagi, siang, sampai sore malam. Setiap kali mereka habis masuk ada panggilan. Jadi kayak ada musik, ada apa untuk memanggil mereka kembali ke tempat duduk. Apa yang terjadi? Saya pikir, cuman sesi pertama, hari pertama. Mungkin cuman 2 sesi, 3 sesi hari pertama. Kayak gini. Begitu mereka nyampe di tempat duduk mereka gak duduk, mereka berdiri. Dan terus saya fokus sama Tuhan. Saya pikir, cuma sesi 1, 2, 3. No, sampai keesokan paginya, sampai itu jam 12 lebih, yang namanya pengurapan itu saudara, itu dimulai jam 10 lebih, hampir 10.30. Mulai pengurapan fire tunnel. Itu ada yang stay sampai sana sampai jam 1, setengah 2 pagi. Dan mereka tetap on fire. Dan mereka tetap posisinya betul-betul seperti ini. Saya katakan, Indonesia memiliki ciri yang berbeda. Tetapi secara roh, di belahan dunia lain, ini sedang terjadi suatu kegerakan. Ada suatu kehausan, kelaparan akan Tuhan. Saya berdoa. Saya ngomong, come to everyone 2024. Yang akan ada di SIC 3-5 Juli. Ini bukan program gereja GB Gatot Subroto. Tetapi GB Gatot Subroto, wadah ini, kita dipercaya untuk apa? Untuk menjadi host. Untuk apa? Untuk menjadi tuan rumah kegerakan dunia untuk Asia region. Saya katakan, kamu datang. Biar apa? Yuk sama-sama, gak ada perfect worship, gak ada perfect methods, gak ada perfect program. Hanya apa? Waktu kita kolaborasi seperti ini saya cuma katakan, Tuhan kalau ini terjadi, artinya apa? Kegerakanmu, lawatanmu untuk Indonesia dan bangsa-bangsa akan segera terjadi begitu luar biasa. Saya cuma mau katakan Pak Saudara, yuk saudaraku, ini waktunya kita meresponi apa yang Tuhan sedang kerjakan di muka bumi ini. Saya terus berdoa untuk setiap saudara, meskipun saudara berada di marketplace, biarlah setiap saudara juga menjadi penuai yang handal di dari akhir zaman ini. Engkau dipakai oleh Tuhan, Tuhan deploy, Tuhan taruh, Tuhan tempatkan di posisi-posisi penting. Supaya apa? Supaya penyelesaian amanat agung ini selesai, tuntas, sesuai waktunya Tuhan. Amin. Untuk itu saudaraku, yuk di bulan 11 ini kita kembali lagi lihat, perhatikan apa yang Tuhan pesankan sepanjang tahun 2023 ini. Kalau saudara mengikuti tuntunan Tuhan, saya juga cuma terus review kembali, lihat kembali. Apa yang Tuhan katakan, Tuhan pesankan sejak Januari sampai bulan ini. Nah, kita berada di bulan 11. Sebentar lagi Natal, masuk tahun yang baru, musim yang baru, season yang baru. Nah, kalau kita perhatikan, ada 4 pesan Tuhan yang sangat kuat, yang Tuhan terus tekankan dan ingatkan. Pesan Tuhan sepanjang ini. Kalau kita tahu, tahun 2023, tahun bangkit, jadi pemenang. Amin. Amin. Saudara, 4 poin yang Tuhan ingatkan.
di tahun 2023, yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula. Saudara ingat? Ini yang Tuhan terus ingatkan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula. Ini berbicara apa? Ini berbicara kita pribadi demi pribadi harus membangun manusia roh kita. Mengasihi Tuhan tanpa syarat. Mengasihi Tuhan apa adanya. Dengan unconditional love. Menaruh Tuhan Yesus paling utama, paling penting, menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Yang mau kata amin? Yang mau kata amin? Yang mau kata amin? Ini saudara untuk tahun-tahun ke depan, Tuhan kembali ingatkan. Sepanjang tahun ini aku sudah ingatkan kepada umatku, kata Tuhan. Tapi ingatkan kembali, ini rangkumannya. Bulan ini Tuhan ingatkan untuk ke depan. Biarlah kita sungguh-sungguh harus memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan. Unconditional love. Taruh Tuhan nomor 1. Prioritas nomor 1 atas hidupmu. Nah, ini merupakan perintah Tuhan loh saudaraku. Kalau kita perhatikan Ulangan 11 ayat 1. Mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula, unconditional love. Mendapatkan Tuhan Yesus menjadi prioritas utama. Itu bukan optional. Tetapi keharusan. Katakan keharusan. Lebih keras katakan keharusan. Ulangan 11 ayat 1. Firman Tuhan katakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Kemudian di Matius 22 ayat 37 sampai 38. Ini Tuhan Yesus sendiri katakan waktu ditanya, Guru, hukum apakah yang terutama, yang paling utama harus kita lakukan? Jawab Yesus kepadanya di Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan kembali ingatkan. Pesan Tuhan yang sangat kuat. Jaga baik-baik. Lakukan sungguh-sungguh, tidak hanya tahun ini, ke depan lebih lagi. Kita harus mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Yang kedua, pesan Tuhan yang kuat, yang Tuhan terus ingatkan, yaitu kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ini yang kedua, harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah saudaraku, dalam mengikut Tuhan dengan sepenuh hati ini saudaraku, ada pesan Tuhan yang lebih spesifik lagi. Ketika kita memasuki, waktu bangsa Israel memasuki tahun yang baru, tahun Hebrew yang baru, tahun 5784, jadi September lalu, memasuki tahun 5784, tahun pintu-pintu terbuka. Nah di situ Tuhan pesan, dari arti rohani tahun 5784 ini saudaraku, tahun pintu-pintu terbuka. Kalau Tuhan katakan, ikuti aku, ikuti aku, ikuti aku dengan sepenuh hati. Dari arti rohani ini, Tuhan ingatkan, aku kata Tuhan sedang memanggil kita umatnya untuk naik masuk ke dalam dimensi baru. Dan berjalan di dalam kedewasaan rohani bersama dengan Tuhan. Dengan lebih banyak berdoa, lebih banyak memuji, lebih banyak menyembah, dan lebih banyak perkataan firman. Nah di sini juga saudaraku, dalam mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan itu juga berbicara pada gembala sidang kita Pak Niko. Pada waktu beliau berada di tanah perjanjian, juga pas pada waktu pergantian tahun ini, Rosh Hashanah, memasuki tahun yang baru, tahun 5784. Gembala sidang kita Pak Niko, ketika sampai di sana, cuma ada satu kata kunci yang Tuhan katakan dan Tuhan pesankan dengan kuat, yaitu kata sembahyang. Kalau di terjemahan baru, kata sembahyang ini, yang ini sekarang ini terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan baru versi kedua yang sekarang. Kalau yang di versi pertama sampai beberapa tahun yang lalu, kata sembahyang itu dipakai hanya ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak anaknya. Bulan lalu kita sudah bicara tentang hal ini, dijelaskan tentang ini. Nah, arti kata sembahyang ini saudaraku, itu kembali dikatakan, itu artinya memuja atau menyembah yang menguasai alam semesta disertai dengan ketaatan. Disertai dengan
Kesetiaan. Ini dilakukan sebagai kewajiban kita kepada Tuhan, bukan hanya sekedar sikap doa atau penyembahan. Nah, kebanyakan orang cuman kalau misalnya katakan menyembah, itu biasanya cuman apa? Ya waktu doa, ada waktu-waktu khusus, sikap doanya, bentuknya, posisinya dan sebagainya. Waktu-waktu nyembah, ada waktu-waktu nyembah Tuhan ya, angkat tangan, merem atau apapun juga. Itu semua berbicara mengenai apa? Sikap hati, posisi menyembah, bentuk penyembahan. Oh kalau nyembah lagunya kayak gini, kalau praise lagunya kayak gini. Nah itu semua posisi bentuknya. Tetapi arti kata sembahyang itu terlebih daripada itu. Bukan berbicara mengenai posisi, bentuk doanya, bentuk penyembahannya, sikap doa, sikap penyembahan, bukan. Lebih daripada itu. Yang Tuhan inginkan adalah waktu kita sembahyang adalah kita sungguh-sungguh melakukan semua perintah Tuhan 24/7. Jadi bukan khusus cuma waktu doa, waktu sembahyang, waktu jam-jam tertentu, tidak. 24/7. Kita sembahyang, kita memuji menyembah Tuhan dari apa? Ketaatan kita, kesetiaan kita, ketulusan kita mengikuti perintah-perintah Tuhan. Itu sembahyang. Kenapa? Kok Tuhan tiba-tiba ingatkan hal ini kepada gembala sidang kita? Jelas saudaraku, simple. Tidak semua orang yang sedang nyembah atau doa itu sembahyang. Saudara sampai sini bisa nangkep kembali? Bisa nangkep kembali? Gak setiap orang dalam waktu-waktu tertentu misalnya doa atau nyembah kayak tadi, itu gak semua orang ketika dia nyembah, dia doa, itu sembahyang. Tapi orang yang ikut Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatannya mengasihi Tuhan, ketika dia sembahyang dengan ketaatannya, kesetiaan, ketulusan, ketika jam-jam doa, ada waktu-waktu khusus doa nyembah, dia pasti menyembah. Gaya hidup yang seperti ini, itu yang harus kita miliki. Ini yang Tuhan tekankan ke depan, ini kayak gini. Kalau engkau mengalami pintu-pintu terbuka, lakukan. Yang mau katakan amin? Di sini saudaraku, ada suatu berkat khusus yang Tuhan sediakan selama di muka bumi. Selain kita masuk surga, selamat kekal selama-lamanya ya. Di Mazmur 119 ayat 1-3. Ada suatu berkat khusus. Di Mazmur 119 ayat 1-3, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Yang hidup menurut Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yang mencari dia dengan segenap hati. Dan juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Nah orang-orang yang dikatakan seperti ini saudaraku, ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau apa? Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Inilah sembahyang. Dan Tuhan katakan, orang-orang seperti ini jangan takut. Hidupmu akan berbahagia. Berbahagia bukan karena apa? Cuma punya uang, punya ini segala sesuatu. Bukan. Tapi berbahagia ini holistik. Engkau mengalami damai sejahtera, kebahagiaan berkat rumah tangga. Karena apa? Karena engkau mencintai Tuhan. Memprioritaskan Tuhan. Engkau mengikut Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatanmu. Maka engkau akan dikatakan orang yang berbahagia. Proses boleh datang. Keadaan sekitar bisa katakan enggak mungkin Tuhan. Ini kayak saya mengalami sesuatu banyak hal, pergumulan segala macam. Tapi engkau berbahagia. Banyak orang punya uang. Banyak orang punya posisi yang luar biasa. Gak berbahagia. Hidupnya berantakan, keluarganya berantakan. Pekerjaannya mungkin bagus sepertinya. Tetapi gak ada kebahagiaan. What for? Tetapi kalau kita ke Tuhan, bahagia. Roh kita sama Tuhan dekat. Bonus-bonusnya juga akan mengikuti. Pintu-pintu terbuka, pintu-pintu mujizat itu pasti terjadi. Amin. Yang ketiga, pesan Tuhan yang sangat kuat yang Tuhan terus ingatkan. Sepanjang 2023 ini adalah kita harus terus berharap dan percaya kepada Tuhan dan janjinya. Kita harus terus berharap
total saudaraku. Dan percaya kepada Tuhan dan janjinya. Pahlawan-pahlawan iman di Alkitab maupun gereja Tuhan sepanjang zaman Tuhan. Itu semua mengalami hal ini. Saya pun juga mengalami hal yang sama. Dalam setiap langkah kehidupan, Tuhan meskipun percayakan Tuhan angkat, sikap hati yang sama itu tetap saya miliki. Gak bisa. Kalau saya gak berharap total kepada Tuhan, gak percaya kepada Tuhan dan janjinya, gak pegang meskipun belum melihat. Kalau gak punya pengharapan seperti ini, gak kuat saudaraku. Kita boleh ada, kita ada sampai detik ini. Karena apa? Kita memiliki pengharapan yang sungguh luar biasa kepada Tuhan. Amin. Saudara ada. Karena apa? Saudara memiliki pengharapan pada Tuhan Yesus. Saudara percaya, someday Tuhan, selain kita masuk surga, tapi someday Tuhan, janjimu pasti digenapi. Pintu-pintu terbuka pasti terjadi. Nah, tokoh-tokoh Alkitab, pahlawan-pahlawan iman, hamba-hamba Tuhan yang ada sepanjang zaman, itu juga banyak mengalami seperti ini. Mereka diuji. Mereka ngalamin yang harus namanya bagaimana berharap total pada Tuhan. Bagaimana harus percaya kepada Tuhan dan janjinya meskipun belum melihat. Bulan lalu kita membahas. Waktu Tuhan berjanji kepada Abraham. Keturunan seperti bintang di langit banyaknya. Seperti pasir tepi laut banyaknya. Waktu dia menantikan baru mau anak perjanjian aja. Itu dia nunggu 25 tahun. Baru realisasi permulaan. Tetapi dia tetap berharap. Dia tetap percaya. Nah, hal yang seperti ini juga harus kita lakukan. Engkau harus bisa berkata, Tuhan, aku percaya akan janjimu. Meskipun aku belum melihat saat ini, belum ngalamin saat ini. Mungkin hari ini aku mengalami pergumulan. Hari ini rasanya mustahil, tapi aku percaya besok terjadi terobosan. Hari ini mustahil, besok aku percaya terjadi terobosan. Besok engkau belum ngalamin, engkau juga berkata, Tuhan aku tetap percaya akan janjimu. Hari ini kelihatan mustahil, gak mungkin. Besok terjadi terobosan. Waktu engkau terus berkata seperti itu, hatimu terus tertuju pada Tuhan. Engkau akan semakin hari, rohmu akan semakin kuat. Rohmu semakin kuat. Jangan biarkan rohmu lemah. Hari-hari ini iblis tujuh mencoba melemahkan kita dengan berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Saudara harus menangkan di alam roh. Kalau engkau mau mengalami kemenangan di alam jasmani, saudara harus mau tidak mau, suka tidak suka, engkau harus menangkan di alam roh terlebih dahulu. Waktu engkau menang di alam roh, alam jasmani akan mengikuti. Jangan pernah dibalik saudaraku. Jangan cari jawaban di muka bumi ini. Mereka semua manusia, pemikiran manusia. Good will, good idea, bukan God's will, bukan God's idea. Cari dia, cari dia, terus berharap. Rohmu kuat, kuasai atmosfer, alam atmosfer. Baru kau akan mengalami kemenangan, terobosan, pintu-pintu terbuka. Amin. Yang keempat, pesan Tuhan yang sangat kuat. Yang keempat adalah kita harus terus berdoa untuk lawatan Tuhan. Untuk penuaian jiwa terbesar, terakhir. Ini gak bisa saudaraku. Engkau diciptakan bukan cuma untuk menjadi berhasil, sukses untuk dirimu sendiri, keluargamu. Tetapi kita harus memikirkan yang namanya kota, memikirkan bangsa. Kalau Tuhan percayakan untuk bangsa-bangsa, doa lebih lagi untuk lawatan Tuhan. Kita harus berdoa Tuhan, gak tahu gimana Tuhan, sampai 2033 amanat agung harus selesai. Penyelesaian amanat agung itu harus selesai. Setiap orang diberikan kesempatan untuk ngalamin perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. 2033, setiap orang harus mendengar Injil. Nah, kalau kita gak doa untuk hal ini saudaraku, ini akan tertunda lama. Tapi sangat yakin, ayo GBI Senayan City, baik juga di Emporium Fluid. Saya juga berdoa untuk yang Gatsu, GBI Gatsu, Gatot Subroto. Ayo kita memiliki hati yang sama. Lakukan hal ini. Doa lebih lagi. Sama-sama gandengan tangan, doa untuk lawatan Tuhan, doa untuk pertobatan jiwa-jiwa, keselamatan kota, bangsa, doa. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Ini serius saudaraku. Karena apa? Saya mendengar banyak hal yang detail, menerima info yang detail. Masa-masa seperti ini tidak mudah. Masa-masa ini tidak mudah.
Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan tuh kembali mengingatkan kita, menjuruh kita untuk melakukan hal-hal yang di atas yang tadi Tuhan sudah ingatkan kembali? Kenapa? Karena sangat jelas, Tuhan sudah segera datang menjemput kita. Kesudahan segala sesuatu sudah sangat dekat. Nah, kalau kita perhatikan tanda-tanda zaman, saudaraku. Waktu di awal tahun, saya sudah pernah sampaikan pesan Tuhan ini. Kalau saudara ingat, kembali di sini diperhatikan. Perhatikan tanda-tanda zaman. Dari rencana kegelapan, baik global elite maupun dari yang antikris, sama aja. Kalian begini, ini data dunia loh. Saudara bisa Google, bisa cari data dunia. Dikatakan gini, menjelang rencana global reset di tahun 2030. Berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi saudara? Menjelang rencana global reset di tahun 2030, ini dari rencana kegelapan, dari antikris, dari global elite. Kondisi dunia akan dibuat lebih kacau. Garis bawahi. Supaya apa? Kalau kita ngerti ini, kita tahu sense of urgency-nya kita ini kayak gimana sih? Harus apa sih gereja Tuhan? Doomsday clock. Jadi kehancuran, kebinasaan itu ada jamnya saudaraku. Dunia ini mau hancurnya seberapa? Doomsday clock tahun 2023 itu dikatakan tinggal 90 detik atau 90 seconds to midnight. Jadi untuk mencapai 00 jam 12 atau jam 00 itu tinggal 90 detik lagi. Waktu ini ditulis saudara itu beberapa waktu yang lalu. Dalam masa 2 tahun, Doomsday Clock lompat 10 detik lebih cepat dari yang diperkirakan. Ini penghitungannya banyak. Mereka tuh melihat kenapa ada Doomsday Clock ini. Karena melihat segala situasi, segala bencana perang dan lain-lain itu dilihat dari situ, diukurnya dari situ. Dan dikatakan, ini menandakan lebih cepat terjadinya masa kehancuran dan berbahaya seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Garis bawahi. Ini menandakan lebih cepat terjadinya masa kehancuran dan bahaya seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemik itu cuman permulaan. Oktober lalu, tiba-tiba dikejutkan kembali. Yang Ukraine, Rusia aja belum selesai, di mana beberapa ekspor lebih kecil-kecil juga terjadi. Tiba-tiba Oktober, daerah Middle East, perang pecah. Mestinya kita tanggal 14 ini ke Yerusalem. Tim kita cancel, karena apa? Nggak bisa masuk. Ya ikutin Tuhan. Tiba-tiba perang pecah, Middle East. Menjalar kemana-mana, dampaknya ke dunia. Nah, ini juga tepat seperti yang Tuhan pesankan waktu awal tahun. Nubuatan yang Tuhan sampaikan melalui Cindy Jacob dan Apostolic Council Prophetic Elders. Yang dikatakan begini, mereka mendapatkan tahun 2023 merupakan tahun berkat berlimpah dan tahun goncangan besar. Amin ya, kita ngalamin. Dikatakan gini, kegelapan yang paling gelap akan menyelimuti bumi. Deru perang, rencana global reset 2030, dunia berada di tengah-tengah kehancuran global, sistem ekonomi kolaps, dan lain-lain akan menganiaya gereja. Sudah mulai berasa terjadi? Terjadi. Maraknya roh agamawi, orang-orang yang hanya mengandalkan dan sujud kepada ilmu pengetahuan dan politik agama, tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan bahkan coba meruntuhkan gerakan baru Tuhan, terjadi. Negara-negara barat terjadi, negara-negara modern terjadi. Roh antikris dan kejahatan dilepaskan secara besar-besaran di tingkat sangat tinggi seperti belum pernah kita lihat sebelumnya. Ini terjadi. Nah, saudaraku, kalau Tuhan sudah menyampaikan seperti ini dan Tuhan lihat ini, kita sebagai gereja Tuhan, kita harus ngerti posisi kita tuh di mana. Jadi kalau kita ngerti rencana Tuhan dan rencana apa yang dibuat oleh iblis, kita sebagai orang percaya, ini kita gak akan hidup main-main. Akan lebih serius ngejar Tuhan. Akan lebih serius mempersiapkan diri. Yang mengerti kata amin.
Ini juga semua Tuhan izinkan terjadi seperti yang Tuhan nubuatkan dalam Alkitab. Nanti saudara baca Matius 24 ayat 3 sampai 14, Lukas 21 7 sampai 19. Apa yang ditulis di summary-nya gini, nabi palsu, kompromi beragama dalam gereja, penyesatan bertambah banyak. Semakin banyak peperangan, bencana alam, gempa bumi dan lain-lainnya. Penganiayaan atas umat Tuhan, kekerasan, kejahatan, pengabaian hukum-hukum Tuhan itu meningkat. Tetapi Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Kemudian orang yang selamat, perhatikan ya, ini Alkitab ngomong loh. Orang yang selamat adalah yang teguh iman di tengah kesukaran zaman akhir. Orang beriman menyaksikan peningkatan tanda-tanda ini dan sadar bahwa kedatangan Tuhan sudah mendekat. Kembali dalam menghadapi kondisi dunia yang semakin tidak baik ini, Tuhan kembali ingatkan, yuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan main Kristen-Kristenan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Baik saya pun juga mempersiapkan diri saudaraku. Setiap malam saya juga ngomong, Tuhan ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau ada yang hal gak berkenan di hadapan aku gak ngerti, ampuni Tuhan. Kenapa? Harus dilakukan seperti koreksi terus. Supaya apa? Selamat. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, respon yang utama, yang pertama, sebagai kaum Pentakostal, kita adalah kaum Pentakostal saudaraku. Yang menyembah dalam roh dan segala macam, itu kita kaum Pentakostal. Melihat seperti ini, respon harus apa? Harus meningkatkan doa dan mencari wajah Tuhan. Gak ada yang lain. Kedua, waktu respon itu dilakukan, kita harus menyadari tanpa Tuhan gak mungkin kita kuat dan mampu. Tanpa Tuhan gak mungkin kita kuat dan mampu. Sebab itu, yuk Efesus 5 ayat 6 sampai 10. Efesus 5 6 sampai 10. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang, dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan, lihat 10. Ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Lompat ke ayat 14 sampai 17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kita bodoh, tetapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Garis bawahi, usahakan kita mengerti kehendak Tuhan. Ngerti dia, ngalamin dia. Lukas 21, 34 sampai 36. Lukas 21, 34 sampai 36, firman Tuhan katakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia atau hari Tuhan akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu, saudara saya, beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi ini. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yuk saudaraku, kembali di akhir tahun ini. Sebelum kita masuk Christmas dan Tahun Baru. Tuhan kembali ingatkan 4 hal yang paling penting. Lakukan sungguh-sungguh. Yuk, lakukan sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh merendahkan diri, bertobat, mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan ketaatan, kesetiaan, ketulusan, mengikut Tuhan.
Tetap percaya dan berharap total hanya kepada Tuhan dan janjinya. Terus sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa untuk lawatan Tuhan. Dan penuhin jiwa-jiwa. Kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan ini. Dengan ketulusan kita. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gak usah ragu saudaraku. Saudara mendengar hal-hal tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana kehancuran kondisi dunia. Tetapi pegang janji Tuhan. Kita mempunyai Allah yang hidup. Mempunyai Allah yang hebat. Allah yang luar biasa. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Kalau engkau memegang Yesus lebih dari segalanya. Percayalah. Pintu-pintu mujizat pasti terbuka. Pintu-pintu mujizat pasti terbuka. Engkau mengalami janji Allah dengan sempurna. Yang mau dikatakan amin. Yang mau katakan amin.